Jesus. Selamat pagi jemaat Tuhan. Halo, selamat pagi jemaat Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Wow, happy Sunday everyone. Saya ajak kita semuanya untuk bisa saling memberi selamat hari Minggu, bisa berbaur dengan saudaramu yang lain, bisa mengatakan kata-kata yang memberkati, bisa memberkati saudaramu. Come on kids. Praise God. Yes. Thank you Jesus. Alright. Saudara tahu sekali firman Tuhan berkata kita diajak untuk mengucap syukur dalam segala hal. Mengucap syukur dalam segala hal. So it means apapun keadaan kita, apapun situasi kita, apakah kita di dalam situasi yang baik atau mungkin kurang baik, bahkan tidak baik sekalipun, namun firman Tuhan katakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Easy, gampang jika kita mengucap syukur dalam keadaan kita baik. Tapi apakah alasan kita untuk mengucap syukur saat kita keadaannya mungkin tidak baik? Apa alasannya? Di firman Tuhan di Mazmur 136 ayat 1 sampai 2 dikatakan bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi alasan kita untuk mengucap syukur dalam segala hal sekalipun dalam keadaan yang tidak baik, bukan karena doa kita dijawab, bukan karena apa yang kita harapkan terjadi, bukan karena kita mengalami mujizat, bukan karena kita sekedar mengalami terobosan, tapi mengucap syukur karena Tuhan kita baik. Mengucap syukur karena Allah kita baik. Ya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Demikian dalam hidup kita, biar kita terus mengucap syukur, mengingat apapun keadaan kita mengingat Tuhan itu baik. Kemudian katakan, God you're so good. Tuhan Engkau baik. Kami mengucap syukur karena Engkau baik. Yes Lord, kami mau memuji Engkau Tuhan pagi hari ini karena Engkau baik. Kami mau meninggikan nama Engkau karena Engkau baik ya Tuhan. Segala perkara yang Kau kerjakan begitu luar biasa. Dan pagi hari ini biar setiap mulut kami, setiap lidah kami Tuhan mengagungkan akan kebesaran Engkau, menaikkan pujian syukur kami bagi Engkau Tuhan. Bapa terima kasih buat pagi hari ini. Kami siap menyanyi, kami siap bersorak, kami siap memuji Engkau sebab Engkau Allah yang baik Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Semua yang mengasihi Tuhan katakan amin. Yeah. Thank you Jesus. Thank you Lord. Come on we praise Him. Yeah. Oh, oh, oh. Come on say. Whoa, oh, 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 oh. Say oh. Whoa, oh, 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 oh. Whoa, oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Let's go. Selangkah demi selangkah ku maju tiada lelah, sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat, karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar, semua musuh gemetar. Say, Yesus Tuhan
bekerja, yes, di dalam hidupku, dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku kan selalu meninggikanmu Tuhan. Selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam Tuhan. Engkau yang selalu bekerja dalam hidupku, dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku yang selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam. We praise you, Jesus. One more time to shout. Hallelujah. Yes, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, God. Kami mengucap syukur Tuhan. Kau sungguh baik. Kau sungguh baik. Bahkan kasih-Mu Engkau buktikan Tuhan. Saat Engkau memberikan hidup-Mu, mati di kayu salib untuk setiap kami. Dan pagi hari ini biar setiap kami dapat melihat bagaimana hidup kami Tuhan ingin Engkau pakai untuk kami dapat memikul salib kami, untuk mengikut Engkau, membayar harganya Tuhan. Dan itu merupakan satu kemuliaan bagi setiap kami Yesus. Hide me in your dwelling place as I wait, singing in spite of your pain, stand in your grace, embracing the dark of the night, its fate is sure. Amen. The light of the morning will shine. I will endure. All to live is Christ. I cling to the hope of the promise for all of my days. And to die is gain. With gladness I'll carry my cross. This life is yours. Your love is mine. Amen. Thank you Jesus. Oh, kasih-Mu jadi bagian kami Tuhan. Fill me with your delight as I obey.
highest gain. The burdens I carry my cross. This life is yours. Your love is mine. Oh, come on, worship Him. We worship You, yes God. To follow is an honor for us. Mengikuti Engkau adalah suatu kehormatan dan kemuliaan bagi kami ya Tuhan. Kami tidak akan menyesal mengikuti Engkau. Kami tidak akan menyesal memikul salib untuk mengikut Engkau Tuhan. Membayar harganya bagi Engkau. Because we have decided to follow You for all of our days. For all of our days. I have decided, yes I decided to follow Jesus for all. Oh, I have decided. Tetap berdiri dalam panggilan Tuhan. Tetap berdiri dalam panggilannya. I have decided. Yes, I decided to follow Jesus for all of my days. Whatever the price, whatever it takes. Yes, I decided to follow Jesus for all of my days. I have decided. Yes, I decided to follow Jesus for all of my days. Oh Lord, I have decided. Yes, I decided to follow Jesus for all of my days. Oh, thank you, Jesus. Thank you. Saudara, sayang kita semua mau melihat kembali bagaimana Tuhan memanggil kita. Seringkali kita butuh untuk di-refresh, untuk melihat kembali the first line, poin awal, titik awal di mana Tuhan memanggil kita, di mana kita mendedikasikan hidup kita. Bagaimana kita menghadapi setiap tantangan, bagaimana kita menghadapi setiap persecution maybe pada saat kita memilih untuk mengikut Yesus. Seringkali kita butuh itu agar kita dapat melihat bagaimana Tuhan sudah menuntun kita sampai saat ini, agar kita tidak akan turning back. Tidak ada jalan untuk kembali, tidak ada pilihan untuk kita kembali, namun kita akan terus maju. Kita akan terus berlari bersama-sama dengan Kristus. Ada salibnya yang memberikan kita kemenangan, memberikan kita kemuliaan. Salibnya, salibnya teramat mulia. Dosaku dihapuskan oleh darah Yesus. Salibnya, katakan salibnya. Salibnya teramat mulia. Dosaku dihapuskan, amin, oleh darah-Mu Yesus.
Jemaat saja yang menyanyikan. Salibnya, declare. Teramat. Biar ini jadi pengakuan iman setiap kita. Di mana salibnya yang mulia itu memberikan kita kemenangan, menghapuskan setiap dosa kita, melepaskan kita dari setiap ikatan. Salibnya yang penuh kuasa dan kemuliaan. Darah Yesus again. Salibnya, karena salibmu Yesus mulia. Tuhan, buat salibmu, buat darahmu, menghapus seluruh dosa kami. Thank you, buat salibmu Tuhan, sungguh teramat mulia dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tetapi kami sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Oh, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagi kita dan kita bagi dunia. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat salibmu, buat salibmu teramat mulia. Salibmu adalah kemuliaan bagi kami. Salibmu adalah kemuliaan bagi kami Tuhan. Tidak dapat dibandingkan dengan apapun yang ada di dunia ini. Tidak dapat dibandingkan dengan penderitaan kami. Tidak dapat dibandingkan dengan segala dosa kami. Bahkan tidak dapat dibandingkan dengan kekayaan yang ditawarkan oleh dunia ini. Bahwa salibmu yang teramat mulia bagi kami Tuhan. Dan kami tidak mau bermegah
selain dalam salib kami, dalam salib Tuhan kami Yesus Kristus. Bahwa dalam salib itu dosa setiap kami, dosa seisi dunia telah dihapuskan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. You have nothing more words, Lord. Tidak punya kata-kata yang lain selain bersyukur Tuhan. Berterima kasih. Amen, amen, yes. Thank you Lord. Thank you Jesus, thank you. for your cross, for your blood. Thank you. Sehingga kami memiliki kehidupan bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur. Kami berdoa buat anak-anak kami. Biar hidup mereka benar-benar mengalami, they really have an encounter with your cross, Lord. Biar hidup mereka sungguh-sungguh bertemu dengan salib Tuhan. Ketika mereka bertumbuh dewasa, bahwa salib itu akan selalu menjadi pusat dalam kehidupan mereka. Thank you Lord. Tuhan, kami berdoa, kami berkatakan bahwa mereka berharga di mata Engkau karena itu Engkau mau menebus hidup mereka. They are so precious in your sight, Lord. Mereka begitu berharga di mata Engkau. Dan Engkau memiliki rencana yang begitu besar. You have a greater plans for their life. Amen. Greater than our plans, Lord. Lebih besar daripada setiap rencana kami orang tua mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yes. Kami berdoa untuk pertumbuhan mereka, untuk setiap firman yang mereka dengar. Tuhan, itu tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi itu akan mengerjakan segala sesuatu yang baik buat kehidupan mereka. Mereka akan bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Kristus Tuhan mereka. Mereka akan hidup di bawah otoritas Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kehidupan mereka. Dan ajar kami, tolong kami, setiap orang tua, setiap guru-guru, memberikan teladan yang benar dalam kehidupan mereka, memberikan impartasi kehidupan yang benar bagi kehidupan mereka, sehingga ketika mereka melihat hidup kami, mereka sungguh-sungguh melihat Kristus terpancar lewat kehidupan kami, dan mereka akan meneladani teladan yang benar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar hari ini kebaktian kami di hari ini sungguh-sungguh menjadi kebaktian yang memuliakan Engkau, memuliakan Kristus Yesus Tuhan kami. Di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Amin. Yes, you may go to your class. Good morning church, selamat pagi gereja Tuhan, selamat pagi jemaat Tuhan. Kita bersyukur untuk hari ini bahwa saya Calvin, saya volunteer, saya bagian dari kepemimpinan gereja ini. Saya mewakili gembala gereja Evangelis Manado mengucapkan selamat datang buat kita semua. Selamat beribadah. Kita ada untuk terus menghormati Allah dan menjadikan murid. Baik Bapak Ibu Saudara, sebagaimana kita telah menghormati Allah, menghormati Tuhan lewat pujian dan penyembahan kita. Dan kali ini kita akan menghormati Tuhan lewat persembahan kita. Firman Tuhan berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih bahwa salib-Mu adalah kemuliaan bagi kami. Dan hari ini Tuhan, kami mau memuliakan Engkau lewat kekayaan kami. Kami mau memuliakan Engkau lewat pekerjaan kami. Kami mau memuliakan Engkau dengan kehidupan kami, termasuk lewat kekayaan yang kami miliki. Terima kasih Tuhan, terima kasih bahwa dari salib-Mu Tuhan terpancar segala sesuatu yang baik dalam kehidupan kami. Kami telah menerima segala sesuatu yang baik oleh karena salib-Mu. Dan hari ini Tuhan, kami akan terus memuliakan Engkau lewat kehidupan kami, lewat kekayaan kami, lewat pekerjaan kami, lewat studi kami.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau yang akan terus memelihara kehidupan kami. Engkau yang tidak akan pernah meninggalkan kehidupan kami. Engkau menyediakan segala sesuatu yang baik buat kami yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan. Kami percaya dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat memberi Bapak Ibu Saudara. Persembahan Bapak Ibu Saudara bisa diberikan secara langsung melalui amplop persembahan di tempat ini ataupun melalui bank transfer lewat nomor rekening gereja yang sudah tertera di slide. Sambil Bapak Ibu memberi, ada beberapa informasi pengumuman penting buat kita sepanjang minggu ini. Selamat menyaksikan. Beberapa informasi penting buat kita untuk kita perhatikan bersama sepanjang minggu ini. Dan mari saudara persiapkan hidup kita untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita sambut pembicara pada pagi hari ini, Bapak Niko Manampiring. Silakan. Terima kasih Pak Calvin. Terima kasih untuk tim Praise and Worship yang sudah membawa kita masuk dalam hadirat Tuhan. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Selamat datang di rumah Tuhan. Kita boleh memuji menyembah Tuhan karena kita mengalami kebaikan dan anugerah Tuhan setiap hari. Dan saat ini saya ucapkan terima kasih juga buat Pastor Leopold Rutunuwo dan seluruh tim kepemimpinan yang sudah memberikan saya kesempatan untuk membagikan firman Tuhan. Bagi saudara yang baru pertama, nama saya Niko Manampiring. Saya seorang volunteer dan bagian dari tim kepemimpinan dalam jemaat ini. Baik saudara, sepanjang bulan ini kita belajar mengenai the cross, salib dan maknanya bagi manusia berdosa.
Dalam seri ini kita akan belajar orang-orang atau sekelompok orang yang mengalami peristiwa salib, yang melihat secara langsung Yesus disalib. Dan sebagian besar mereka mengalami transformasi secara positif. Tapi ada juga yang tidak mengalami transformasi positif. Dan seri ini telah dibuka minggu pertama oleh Pak Calvin yang berbicara mengenai Nikodemus, bukan Niko Manam Piring. Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi yang terkenal. Jadi karena dia ingin tahu tentang Yesus, dia mau berjumpa dengan Yesus walaupun pada malam hari karena dia takut orang lain melihat dia. Dan minggu kedua, Pastor Rivo melanjutkan seri khotbah ini dengan judul Orang banyak yang awalnya begitu bergairah mengikuti Yesus, tapi pada waktu Yesus disalib, mereka yang malah mengutuk Yesus, mereka yang malah menyuruh Yesus untuk disalibkan. Dan minggu ini kita akan belajar mengenai seorang pribadi yang bernama Simon dari Kirene. Simon dari Kirene. Dan pembacaan firman Tuhan di Lukas 23 ayat 23 sampai 26. Lukas 23 ayat 23 sampai 26. Saya undang kita bangkit berdiri. Saudara bisa baca di gadget saudara, tapi saya juga menampilkan di layar. Kita baca bersama-sama ayat 23. Tetapi dengan berteriak mereka mendesak dan menuntut supaya ia disalibkan, dan akhirnya mereka menang dengan teriak mereka. Lalu Pilatus memutuskan supaya tuntutan mereka dikabulkan, dan ia melepaskan orang yang dimasukkan ke dalam penjara karena pemberontakan dan pembunuhan itu sesuai dengan tuntutan mereka. Tetapi Yesus diserahkan kepada mereka dan diperlakukan semau-maunya. Ayat 26. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota, lalu diletakkan salib itu di atas bahunya supaya dipikulnya sampai mengikuti Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau Bapa yang baik, yang senantiasa setia dalam seluruh area kehidupan kami. Kau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat ini kami boleh berkumpul di tempat ini. Kami telah memuji, menyembah Engkau, dan saat ini kami akan membaca, merenungkan firman-Mu. Kami mohon biar Engkau hadir di tengah kami, Engkau memberikan pewahyuan, pengertian buat kami Tuhan, sehingga kami boleh mengerti apa kehendak Engkau lewat pembacaan firman Tuhan saat ini. Biar hanya kuasa Engkau saja yang bekerja di tempat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saudara, peristiwa penyaliban Yesus at the cross memperlihatkan bagaimana Tuhan memurnikan iman yang sejati. Lewat salib Kristus kita akan melihat siapa yang benar-benar murid yang sejati dan siapa yang hanya sebagai fans atau hanya pengikut yang mencari keuntungan pribadi. Di dalam peristiwa salib ini juga kita akan melihat bagaimana sepertinya Tuhan mengubah keadaan. Mereka yang
selama 3,5 tahun melihat mujizat Tuhan, melihat perkara-perkara yang besar bersama Yesus. Mereka berjalan bersama-sama Yesus dalam suka dan duka. Tapi sewaktu Yesus disalib, kemana mereka? Hanya ada satu murid Yesus yang dicatat ada di bawah salib Yesus. Dan itu pun tidak tercatat dia berjalan dalam perjalanan salib Yesus, yaitu Yohanes. Tapi hal yang indah, saudara, selama ada beberapa orang yang kelihatan tidak tercatat sebelumnya bersama Yesus, orang-orang yang kelihatan tidak terkenal atau mungkin tidak terpikir oleh kita bahwa mereka akan percaya dan mengikuti Yesus. Pada waktu Yesus disalib, mereka hadir dan mereka percaya kepada Yesus. Siapa mereka, saudara? Ada Simon dari Kirene, ada Yusuf Arimatea, ada perwira Centurion, dan mereka orang-orang yang tidak dikenal, belum tercatat, tapi satu Yesus disalib, mereka hadir dan mereka mengalami transformasi. Saudara, pembacaan kita di Lukas 23 ini dikatakan, tetapi dengan berteriak mereka mendesak dan menuntut supaya ia disalibkan. Dan akhirnya mereka menang dengan teriak mereka. Mereka menang dan Yesus kalah. Saudara, dalam kehidupan kita, seringkali keinginan kita, kehendak kita yang menang. Dan kehendak Yesus kalah dalam kehidupan kita. Kita lebih mengikuti hawa nafsu, keinginan daging kita, daripada mengikuti kehendak Tuhan. Ayat 24 dikatakan, lalu Pilatus memutuskan supaya tuntutan mereka dikabulkan. Kalau kita baca dalam versi Injil yang lain, Pilatus sebenarnya sudah menghukum cambuk Yesus berulang kali supaya dia bisa meredam amarah dari orang banyak. Nah, orang banyak ini, orang-orang yang menuntut ini, seperti yang minggu lalu disampaikan oleh Pastor Rivo, orang-orang ini orang-orang yang awalnya begitu bergairah, begitu bersemangat mengikuti Yesus. Di mana Yesus ada, di situ mereka akan pergi. Bahkan sekalipun mereka harus berjuang, harus berkorban, mereka tetap mencari Yesus. Tapi sewaktu Yesus katakan bahwa mereka harus komitmen mengikuti Dia, ada harga yang harus dibayar, mereka akhirnya mengundurkan diri. Dan di ayat ini, mereka lah yang menuntut supaya Yesus disalibkan. Mereka mendesak, memaksa. Sekalipun Pilatus berusaha membela Yesus, Pilatus berusaha menghukum Yesus dengan beberapa pukulan cambuk supaya mereka berhenti menuntut Yesus. Tapi mereka tetap berkeras untuk menuntut Yesus harus mati di atas kayu salib. Dan sekalipun Pilatus tahu bahwa Yesus tidak bersalah, tapi akhirnya dia mengabulkan tuntutan mereka. Karena kalau tidak, orang banyak ini akan membuat kerusuhan. Mereka memberontak, dan itu nanti akan membahayakan posisi dari
kekaisaran Romawi yang ada saat itu. Nah, itu Pilatus membebaskan Barabas, salah satu tuntutan mereka. Dan Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk diperlakukan semena-mena. Bayangkan saudara, Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah pencipta, penguasa alam semesta. Tapi mereka memperlakukan Yesus semena-mena. Seringkali kita juga seperti itu. Kita memperlakukan Yesus semena-mena. Saudara, setelah Pilatus menyerahkan kepada orang-orang ini, mereka kemudian kembali menghukum Yesus. Mereka mencambuk Yesus. Dan mereka memahkotai dia dengan mahkota duri. Mereka membuat salib dan menaruh salib itu di atas bahu Yesus untuk dipikul. Dan dibawa sampai ke Golgota. Dan saat mereka membawa Yesus keluar kota, mereka menahan seorang bernama Simon dari Kirene. Dia baru datang dari luar kota dan meletakkan salib itu di atas bahunya. Kalau dalam Injil Matius dan Markus, mereka memaksa Simon untuk memikul salib Yesus. Mereka memaksa. Jadi Simon awalnya tidak punya inisiatif untuk memikul salib. Dia bukan orang yang suka suka mencari popularitas, mencari perhatian, mencari popularitas, ingin tampil berbeda dengan saat ini. Kalau saat ini banyak orang yang ingin mencari popularitas, mereka buat konten, ada yang konten positif, tapi ada yang nggak punya konten positif, ya mereka ya tiktokan, joget-joget di TikTok. Ada juga nada minta mau dance apa, ya bikin yang lucu-lucu lah, yang kelihatan liar, yang lucu, agar bisa viral dan bisa nama mereka bisa populer. Nah, Simon dari Kirene ini, namanya Simon berarti dia keturunan Yahudi, dan dia berasal dari Kirene. Dia bukan orang yang tinggal di Yerusalem, karena dia adalah seorang Yahudi diaspora. Kirene itu ada di tempatnya Eina, bukan. Kirene ada di Afrika Utara, North Afrika. Ada di pinggiran Laut Tengah. Dia sekarang ada di Libya, ibu kota Libya, Tripoli. Kalau sekarang Kirene itu Tripoli. Jaraknya sekitar 1.500 km. Jadi membutuhkan waktu sekitar 3 sampai 4 minggu untuk berjalan jalan darat. Kalau dulu kan belum ada pesawat, belum ada kereta. Dulu jalan kaki, atau paling cepat, atau kaya dia naik onta. Waktu yang cukup jauh. Dan dia datang, Simon Kirene datang ke Yerusalem dengan maksud untuk merayakan Hari Raya Paskah. Karena pada waktu Yesus disalib itu Hari Raya Paskah. Tapi waktu itu Paskah untuk merayakan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Paskah adalah salah satu hari raya siara. Hari raya siara bagi umat Israel. Dari 3 hari raya siara, Paskah,
ada juga Pentakosta yang disebut sekarang Pentakosta, dan Hari Raya Pondok Daud kalau tidak salah. Dari 3 ini. Dan orang-orang Yahudi diaspora, mereka yang tinggal di berbagai negara, itu akan senang sekali kalau mereka bisa datang merayakan Hari Raya Ziarah ini, Hari Raya termasuk Paskah. Dan Simon ini, dia datang dengan semangat, dan waktu dia hampir tiba di Yerusalem, wah, dia sudah exciting, dia sudah membayangkan dia akan mendapatkan hotel dengan ranjang yang empuk, dia akan mandi karena so lelah, so capek. Dia akan istirahat sebentar mungkin dan mempersiapkan diri untuk perayaan Paskah. Tapi apa yang terjadi, saudara? Dia tidak membayangkan, akhirnya dia bertemu dengan rombongan, bukan rombongan sirkus, tapi rombongan orang-orang yang membawa Yesus, membawa 3 orang yang disalib, termasuk Yesus di dalamnya. Dia melihat itu dan dia mengamati apa yang terjadi. Kenapa 3 orang ini memikul salib? Dalam hatinya dia bertanya-tanya, apa yang mereka lakukan sehingga mereka disalib? Dan waktu Yesus sudah mendekat dan Yesus terjatuh. Karena seharian, bahkan dari malam, dia mengalami penyiksaan. Dia kecapean, satu hal yang wajar karena dia juga manusia 100%. Amin. Dia mengalami banyak pendarahan keluar dari sekujur tubuhnya. Berbeda dengan 2 orang sebelumnya, 2 orang yang memikul salib. Mereka baru pagi hari baru dihukum, disuruh pikul salib, dan mereka kemungkinan tidak dicambuk. Tapi Yesus dalam kondisi berdarah-darah, dia memikul salib. Dia jatuh, 3 kali dia jatuh. Dan saat itu kelihatan Yesus sudah tidak mampu lagi untuk bangkit. Nah, itu perwira Roma ini, mereka berusaha mencari pengganti. Siapa yang bisa menggantikan Yesus memikul salib? Karena mereka bukan berbelas kasihan kepada Yesus karena Yesus kesusahan pikul salib. Tidak. Jadi mereka pikir kalau Yesus sampai pingsan, Yesus sampai tidak bisa bawa salib sampai ke Golgota, rencana mereka akan gagal. Karena yang menjadi tujuan akhir mereka supaya membawa Yesus sampai ke Golgota, supaya mereka bisa memuaskan tuntutan dari orang banyak, orang Yahudi yang menginginkan dia mati di atas kayu salib di Golgota. Nah, itu mereka mencari pengganti dan mereka bertemu dengan Simon orang Kirene ini yang awalnya mau merayakan Paskah, tapi dia malahan dipaksa. Dia mau merayakan Paskah, tapi akhirnya dia dipaksa untuk pikul salib. Saudara, tidak ada yang kebetulan. Amen. Simon pun memikul salib ini. Awalnya mungkin dalam hati dia kecewa, dia marah pada prajurit ini, dia marah mungkin kepada Yesus. Dalam hatinya, besok kita baku damai ini, kita mau rayakan Paskah cuma kena masalah begini. Gara-gara dia kita pikul salib yang berat, yang kasar. Belum lagi orang mau bully pak kita, orang pikir kita yang penjahat. Saudara, Simon ingin marah, tapi dia tidak sampai mengeluarkannya dalam mulutnya. Tapi dalam hatinya ada berkecamuk. Kemudian dia melihat orang di depannya, dia melihat Yesus yang berdarah-darah
dalam hatinya, ini orang, dia lebih menderita dari saya. Dia lebih kesakitan daripada saya. Tapi dia begitu tenang. Dia tidak bersungut-sungut dalam memikul salib. Akhirnya dia pun menjadi tenang. Dia pikul salib. Dan saat dia berjalan bersama Yesus, dekat dengan Yesus, dia merasakan radiasi. Radiasi apa? Impartasi. Impartasi dari Yesus. Ada kedamaian, ada kasih yang keluar dari pribadi Yesus. Sehingga dia pun merasa tenang. Dia pun memikul salib itu dengan sabar. Sampai di Golgota. Dalam perjalanannya, dia mendengar orang-orang menangisi dia. Ada perempuan-perempuan yang menangisi dia. Dan Yesus katakan, "Hai putri-putri Yerusalem, jangan kau menangisi aku, tapi tangisilah engkau dan dirimu, tangisilah engkau dan anak-anakmu." Yesus katakan lebih baik seorang tidak melahirkan, lebih baik seorang mandul daripada lebih baik seorang tidak melahirkan. Maksudnya Tuhan berkata lebih baik seorang itu tidak melahirkan seorang anak daripada dia melahirkan seorang anak dan anak itu tidak dididik, anak itu tidak diajar, anak itu tidak memiliki iman kepada Yesus. Lebih baik dia tidak melahirkan daripada melahirkan anak-anak seperti ini. Karena nantinya anak ini akan mengalami penghukuman. Demikian juga orang tua yang tidak mendidiknya. Saudara, Simon melihat hal ini dan dia melihat bahwa orang ini luar biasa. Dia bukan orang yang egois. Dia tidak mementingkan diri sendiri, tapi dia mementingkan orang lain. Kemudian dia melihat di atas kayu salib, orang mulai mengolok dia. Orang mengatakan, kalau engkau Mesias, turunlah, selamatkan dirimu dari atas kayu salib. Kenapa orang lain engkau selamatkan, engkau tolong, tapi engkau sendiri tidak kau tolong? Tapi Yesus tidak menanggapinya. Dan dia mendengar percakapan Yesus dengan para penjahat. Yesus katakan kepada seorang penjahat, hari ini kau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Dia juga mendengarkan perkataan Yesus bagaimana. Yesus katakan, ya Bapa ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Dia tahu bahwa ini bukan perkataan yang biasa. Tapi ini perkataan yang luar biasa. Bagaimana dia sudah dianiaya, dia sudah diolok-olok, dia sudah akan dibunuh. Tapi Yesus masih berdoa kepada Bapa supaya orang-orang yang menganiaya dia, yang akan menghukum dia, membunuh dia, itu diampuni. Bagaimana bisa orang ini bisa punya sifat seperti ini? Wow. Ini yang membuat hatinya berubah, membuat dia makin percaya bahwa ini orang benar, bahwa dia bukan orang yang pantas untuk dihukum mati. Dan waktu terjadi gempa, terjadi kegelapan dan gempa bumi yang dahsyat terjadi, Yesus katakan sudah selesai. Dia katakan, wow, benar, dialah ini Mesias, dialah ini anak Allah, seperti yang dinubuatkan oleh nabi-nabi sebelum itu. Tentu sebagai orang yang taat, sebagai orang rajin beribadah, dia pernah mendengar, dia pernah membaca kitab nabi-nabi, nubuatan nabi-nabi bahwa akan ada Mesias yang akan menyelamatkan bangsa Israel, tapi dia harus menderita. Dan dia berkata bahwa wah, ini dia orangnya, ini benar Yesus, dia benar yang anak Allah. Dia ini Mesias.
Dan dia percaya kepada Yesus. Saudara, Simon dari Kirene yang awalnya belum mengenal Yesus, yang awalnya jauh, belum tercatat bahwa dia adalah murid Yesus. Tapi lewat peristiwa salib, hatinya diubahkan. Dia menjadi orang percaya. Dia menjadi orang yang mau ikut Tuhan. Selanjutnya saudara, kehidupan Simon ini, dia mengikuti hari raya Shavuot yang dulu sebelum Pentakosta itu namanya, mereka mau merayakan hari raya ke-50 di mana hukum Taurat diberikan kepada bangsa Israel. Dan orang-orang Yahudi akan datang dari seluruh dunia untuk merayakan itu. Dan dia salah satu yang berkumpul di sana. Karena ada dikatakan ada orang-orang dari Libya, dari Kirene yang datang. Wow, dia ikut KKR Petrus dan dia orang yang menerima Roh Kudus. Waktu dia kembali ke Kirene, dia ceritakan kepada keluarganya bagaimana dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus, bagaimana ia mengalami perubahan dari orang dia yang tidak percaya, dia orang yang hanya mengikuti tradisi, tapi dia akhirnya boleh mengalami perjumpaan dan hidupnya boleh diubahkan oleh Yesus. Dan dia menceritakan ini kepada anak keluarganya. Dia bikin KKR, altar call, dan mereka keluarga menerima Yesus. Keluarganya. Saudara, mungkin bertanya, apa buktinya? Kita baca di Markus 15 ayat 21. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota, dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Saudara, kenapa Markus menulis atau mencatat Alexander dan Rufus kepada Simon orang Kirene ini? Kenapa harus ada nama anak-anak dari Simon? Karena Alexander dan Rufus adalah orang-orang yang terkenal. Mereka adalah pemimpin-pemimpin orang-orang Kristen yang ada di Roma. Mereka adalah soko guru yang memimpin jemaat di kota Roma. Markus menulis kitab ini, kitab Injil Markus, di kota Roma. Dan dia menulis kitab Roma ini untuk orang-orang yang ada di kota Roma. Jadi dia mencantumkan nama anak-anak mereka, karena nama anak mereka adalah orang atau tokoh-tokoh, pemimpin-pemimpin di kota Roma. Sehingga dia mau katakan, ini loh Simon dari Kirene. Mungkin orang tidak kenal Simon dari Kirene, tapi sewaktu mereka membaca ada Alexander dan Rufus, mereka, oh iya, betul dia Simon yang memikul salib Yesus. Karena ada anak-anak mereka. Jadi Simon mewariskan imannya. Simon mewariskan imannya kepada anak-anaknya. Di Roma 16 ayat 13, Rasul Paulus mengatakan, salam kepada Rufus, orang pilihan dalam Tuhan. Dan salam kepada ibunya, yang bagiku adalah juga ibu. Bayangkan saudara, Paulus yang adalah rasul besar, dia katakan Rufus, dia menyampaikan salam sebagai rasa hormat, sebagai rasa kasihnya kepada orang-orang ini. Dia katakan bahwa
Rufus adalah orang pilihan Allah. Dan kepada ibunya, dia katakan bahwa ibunya adalah juga ibu bagi dirinya, ibu bagi Paulus. Saudara, berarti keluarganya dekat dengan Paulus. Bahkan mungkin ibunya pernah memberikan nasihat, pernah memberikan bimbingan kepada Paulus, sampai dia menyebut ibu Rufus atau suami atau istri dari Simon ini adalah ibunya juga. Apa yang dia lakukan di atas kayu salib itu tidak sia-sia, saudara. Karena itu berdampak pada kehidupan pribadinya dan kehidupan keluarganya. Satu orang bertobat, sisi rumahnya diselamatkan. Saudara, kita belajar tentang salib selama bulan ini. Ada definisi salib dari Matthew Henry, yang mana dia itu? Jadi saya mau katakan bahwa ada pelajaran berharga yang bisa kita petik dari kisah Simon ini. Betapa pentingnya kita sebagai pengikut Kristus untuk mau memikul salib juga. Amin. Simon orang yang awalnya tidak percaya, tapi dia mau memikul salib. Apalagi kita. Amin. Kita yang telah percaya, kita harus rela memikul salib. Matthew Henry berkata, yang dimaksud dengan salib adalah seluruh penderitaan kita, baik yang kita derita sebagai manusia maupun sebagai orang Kristen, meliputi segala kemalangan karena ketentuan ilahi, penganiayaan oleh karena kebenaran, dan setiap masalah yang menimpa kita oleh karena kita berbuat baik ataupun oleh karena nama Yesus. Memang setiap orang memikul salib itu berbeda-beda. Setiap orang memikul salib berdasarkan imannya, berdasarkan ukuran standar imannya. Dan Tuhan izinkan salib itu sesuai dengan kadar iman kita. Kalau saya klasifikasikan, ada 3 salib. Salib yang besar, salib yang sedang, salib yang kecil. Mungkin kalau salib kecil, ya kita menghadapi masalah-masalah kita tidak bersalah, tapi orang lain memperlakukan kita tidak adil, orang lain menghina kita, mengejek kita. Kemudian salib yang kedua, salib sedang, mungkin kita melayani, kita banyak berkorban, kita hanya harta kita keluarkan, ada tenaga kita keluarkan, ada apalagi segala sumber daya kita keluarkan, kita berkorban untuk melayani. Dan ada yang salib yang ketiga, salib yang besar, yang berat. Ada orang yang pergi misi, mereka menyampaikan Injil, mereka banyak berkorban, tapi kemudian di sana mereka dianiaya, mereka dipenjara, bahkan mereka dibunuh. Saudara, hari Kamis saya menonton video, saya menonton YouTube, ada seorang yang memberikan kesaksian bagaimana dia seorang misionaris, ada campuran orang Nado, ada Cina dan Belanda, dan dia menikah dengan
juga seorang misionaris. Waktu mereka mengikuti acara di Toronto Blessing, dia mendapat nubuatan bahwa ada 5 orang yang dinubuatkan bahwa mereka akan mati martir. Mereka akan mati martir di ladang misi. Dan itu benar terjadi, saudara. 4 orang, suaminya dan 3 orang lain itu sudah meninggal karena martir, karena memberitakan Injil di suku-suku terasing. Suaminya meninggal di pedalaman Kalimantan. Dia pergi dengan tim misi dan akhirnya dia dibunuh di sana. Anaknya yang tua, dia juga ikut misi. Dia katakan, pada perjalanan misi yang terakhir dia bilang, "Mami, kalau saya mati, saya ingin mati seperti Dedi." Dan dia melakukan perjalanan misi di Sudan. Dan di sana dia ditembak. Rombongannya semuanya ditembak, termasuk dia, anaknya yang tua ini. Jadi dia tidak langsung mati. 9 bulan dia di koma. Dia dirawat di rumah sakit. Dan hanya 2 hari dia siuman untuk menyampaikan hal-hal yang penting, dan kemudian dia meninggal. Saudara, ibu ini luar biasa. Dia menghadapi kematian dari orang-orang dia kasih, yang dia cintai. Suaminya, anaknya. Bahkan saat itu dia waktu anaknya akan meninggal, dia sedang dioperasi. Dan selama 9 bulan juga dia mengalami hal yang berat. Karena dia harus pakai pampers, ada salah operasi. Dan dia harus pakai pampers setiap hari, harus banyak penderitaan yang dia alami. Tapi dia katakan, apa yang dia alami, apa yang dia derita, belum sebanding dengan apa yang Yesus, dengan darah Yesus yang dicurahkan buat dia. Dia tetap melayani sampai hari ini di pedalaman Irian. Saudara, kita akan mengalami salib dengan ukuran yang berbeda-beda. Tapi apapun itu, keadaan yang kita hadapi, pencobaan yang kita hadapi, kita percaya bahwa Tuhan setia dalam kehidupan kita. 1 Korintus 10 ayat 13 berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin, saudara. Sekalipun kita mengalami salib, kita mengalami penderitaan, tapi kita tahu bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Dia setia, dan Dia akan memberikan kekuatan buat kita untuk kita mampu menanggung setiap salib yang kita pikul. Amin. Ada kasih karunia yang Tuhan berikan bagi kita. Salib sesuatu yang bagi orang banyak, satu membawa penderitaan, membawa sakit, membawa rasa malu. Tapi di balik salib ada kemuliaan yang Tuhan sediakan. Tuhan memuliakan, Tuhan sedang memurnikan kita. Tuhan sedang membentuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih dewasa. Dan ada kemenangan demi kemenangan yang Tuhan sediakan. Sama seperti yang Simon Kirene boleh alami. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan saat ini. Hamba boleh selesai berbicara, tapi kami percaya Tuhan, bahwa Roh Kudus Engkau sanggup memberikan lebih banyak pewahyuan, lebih banyak rema Tuhan bagi jemaat Engkau Tuhan. Hamba berdoa, biar Engkau memberkati firman ini, biar setiap firman jatuh di tanah hati yang subur dan berbuah-buah dalam kehidupan mereka Tuhan.
mereka menjadi orang-orang yang komitmen, menjadi orang-orang yang berani, yang rela memikul salib Tuhan. Karena kami percaya Engkau setia dan memberikan kekuatan bagi kami, supaya kami boleh keluar sebagai pemenang-pemenang. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin, amin. Jemaat Tuhan, mari kita semuanya bangkit berdiri. Kita sembah Tuhan. Benar Yesus. Kami dipanggil Tuhan untuk mengikut Engkau. Namun kami pun harus melakukan bagian kami Tuhan. Memikul salib kami. Menghadapi setiap keadaan, tantangan yang harus kami hadapi. Itu menjadi bagian dalam hidup kami Tuhan, seperti salib Tuhan. Bapa, biar siap kami memikul salib dengan terus memandang kepada Engkau. Bahwa ada kemenangan yang telah Engkau sediakan bagi setiap kami Tuhan. Apa yang kami lakukan tidak akan pernah sia-sia. Namun itu akan menjadi kesaksian bagi setiap kami Tuhan. Untuk kemuliaan nama Engkau Yesus. Atas bukit hijau tampak salib kayu, lambang siksa sengsara nista. Yesuslah dipaku pada salib itu, mati ganti insan berdosa. Kan ku kasih terus salibnya, sampai ku tinggalkan yang fana. Akan ku pegang terus salibnya, amin. Sampai ku tukarkan mahkota. Tolak dunia, namun bagiku mulia suci, amin. Karena domba Allah yang tinggalkan surga, mati atasnya di ku kasih terus salibnya, sampai ku tinggalkan yang fana. Akan ku pegang terus, akan ku pegang terus salibnya, ku tukarkan mahkota. Kan ku kasih terus salibnya, kan ku kasih terus salibnya, sampai ku tinggalkan yang fana, sampai ku tinggalkan
berikan kekuatan kepada kami untuk menanggung segala perkara Tuhan. Engkau yang menjadi kekuatan kami sekalipun kami harus menghadapi tantangan dan memikul salib dalam hidup kami. Namun kami mau menjadi kesaksian bagaimana Engkau begitu baik, Engkau begitu setia dalam hidup kami Tuhan. Atas karya salib-Mu untuk kami. Karya salib-Mu sempurna adanya Tuhan. Aku berdoa meminta kepada Engkau Tuhan. Berikanlah kami pengertian akan karya salib-Mu, sehingga kami dapat memahami betapa dalam, tinggi dan lebarnya kasih Engkau berikan kepada kami Tuhan. Aku berdoa Tuhan, iman kami, iman yang berdasar akan kasih Engkau itu dapat bertumbuh dan hidup di dalam hati kami Tuhan. Dan oleh kasih-Mu Tuhan, kami dimampukan untuk menjadi saksi Engkau dimanapun kami berada, di dalam pekerjaan kami, di dalam studi kami, di kampus, di rumah tangga kami,
pada saat kami bergaul di masyarakat, biarlah kasih-Mu hidup sehingga banyak orang melihat bahwa karya salib-Mu Tuhan menjadi bagian kami dan nama-Mu Tuhan dipermuliakan atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih akan firman-Mu di saat ini. Dan hamba percaya Tuhan, kami mendapatkan pengertian akan karya keselamatan Engkau, dan itu akan menjadi cerita-cerita kami untuk kami bawa menjadi kesaksian kehidupan kami. Dipermuliakanlah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan pulang dan kami percaya Engkau Allah Immanuel menyertai kami di dalam nama Yesus. Amin.